Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan video baru teman-teman. Dan saya harap kalian semua bisa jaga kesehatan ya di rumah. Dan semoga video ini tuh bisa menghibur kalian ya mungkin yang sedang beristirahat di rumah, sedang work from home, ataupun ya dimanapun kalian berada lah intinya. Yang penting kalian bisa dihibur lah dengan video ini. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu nih. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Sekitar ya lama banget lah pokoknya. Dan di video ini sebenarnya saya mau ngebahas soal satu produk yang udah lama mau saya bahas tapi nggak pernah dapet kesempatannya. Ya begitulah akhirnya tertunda cukup lama. Di sini kita udah kedatangan Buds Mouser. Ini sebenarnya udah lama ya dan saya pun udah pakai cukup lama. Sebenarnya kemarin kita udah pernah bahas salah satu produk dari Buds ini juga. Ya mungkin teman-teman ada yang ingat itu adalah smartwatch yang berfokus ke kesehatan. Kalau kalian mungkin belum nonton atau mau lihat lagi, bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Dan waktu itu smartwatch-nya tuh ngasih kesan yang cukup positif buat saya. Jadi ya kita sekarang cobain TWS-nya lagi. Siapa tahu punya kesan yang positif juga. Apalagi harganya tuh nggak mahal-mahal banget teman-teman. 400 ribuan aja. Dan di atas kertas TWS ini tuh sangat amat menjanjikan teman-teman. Dengan harga 400 ribuan aja kita udah dapet TWS yang mendukung Qualcomm aptX. Ini tuh Buds klaim sebagai yang pertama sih di rentang harga segini. Saya mungkin akan jelasin singkat sedikit ya soal aptX. Mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian udah tahu. Dan ini tuh saya juga ngeliat setelah research sedikit apa sih aptX. Awalnya saya juga nggak tahu. aptX ini adalah kodek audio di mana suara yang kita dengar melalui Bluetooth nggak punya perbedaan kualitas dengan audio aslinya yang biasanya kita dengarkan melalui headphone dengan kabel teman-teman. Jadi dengan kodek aptX ini pakai Bluetooth TWS tuh seperti pakai yang punya kabel. Kualitasnya sama sekali nggak berubah mulai dari detailnya dan lain-lainnya. Ya kira-kira singkatnya seperti itu kali ya. Awalnya sebenarnya saya agak skeptis ya maklum aja karena ngelihat kalau TWS lain dengan aptX tuh harganya mahal-mahal. Tapi setelah saya konekin ke handphone saya, muncul nih aptX-nya. Wah saya merasa mungkin oke juga nih. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas soal pengalaman saya pas pakai TWS ini, saya mau sharing dulu tentang spesifikasi teknisnya nih teman-teman. Sebenarnya cukup rumit juga ya, tapi saya harus sampein ke kalian, siapa tahu kalian ada yang ngerti, ya kan? Pertama-tama, TWS ini tuh udah mendukung Bluetooth 5.2 dengan 3 inti prosesor, pakai teknologi ke-8 Qualcomm Echo Cancelling dan Noise Suppression, supaya suara kita bisa lebih jernih saat nelpon menggunakan TWS ini. TWS ini dibuat dengan kolaborasi bersama salah satu pembuat speaker dan ditune sebanyak 120 kali penyetelan dan menggunakan material neodymium pada drivernya. Banyak banget ya, tapi ini tuh bukan hal yang negatif. Punya banyak fitur adalah kelebihan dari sebuah TWS, tapi apakah benar-benar bisa sesuai dengan harapan? Nah, pertama-tama saya pasti akan bahas dari desainnya dulu lah ya. Ya, namanya juga ini yang paling kelihatan. Ini yang kita lihat pakai mata dulu, nggak langsung kita dengerin kan. Lihat dulu baru tahu. Untuk bagian desain sebenarnya TWS ya mau gimana lagi ya kan, gini-gini aja. Semoga nempel di telinga dan nggak jatuh-jatuh, soalnya mahal teman-teman. Tapi desain dari TWS ini cukup futuristik dengan warna hitam dan huruf M di tengah. Saya sebenarnya naksir dengan kotaknya nih, bukan charging case-nya ya. Karena charging case-nya cuma hitam aja, standar banget. Tapi kotak penjualannya. Barang ini tuh pas nyampe ke saya berasa barang dengan harga sejutaan gitu. Packingnya bagus dan ngasih impresi yang positif banget. Ya minimal ini pendapat saya sih ya. Buds ini juga katanya udah survei ribuan telinga dan menentukan bahwa berat 4 gram udah paling cocok dengan TWS ini yang memang sih seharusnya bikin telinga nyaman. Saya sendiri sih memang nyaman-nyaman aja karena ya nggak terlalu berat rasanya dan ya memang nggak bikin ganggu lah rasanya. Dan lagi TWS ini juga udah tersertifikasi IPX5 di mana punya perlindungan ekstra terhadap air dan juga cuaca buruk. Menurut saya pribadi ini adalah salah satu fitur paling penting di sebuah TWS. Jadi kita tuh udah nggak perlu takut lagi kalau pakai olahraga dan ya hujan-hujanan. Ya apa kalian suka hujan-hujanan pakai TWS? Ya saya nggak tahu. Terus di sini juga ada gaming mode yang katanya sih berkat chip QCC 3040 dari Qualcomm yang bikin latency bisa jadi lebih rendah, jadi main game bisa lebih nyaman karena delaynya nggak berasa. Well, saat saya coba memang nggak terlalu delay sih. Ya lagian buat temen-temen yang main game dengan kompetitif, saya rasa kalian juga nggak bakal pakai TWS saat main game ya kan? Soalnya headset itu salah satu unsur paling penting dalam sebuah game kompetitif. Jadi saya rasa ya kalian nggak mungkin lah ya pakai TWS harusnya ya. Ya tapi terserah kalian sih. Menurut saya sendiri
ya headset itu memang salah satu unsur paling penting. Jadi kalau misalnya game kompetitif, headset berkabel itu adalah pilihan nomor satu ya. Tapi ya good to know kita punya TWS yang mendukung gaming mode yang punya latency yang rendah. Iya kan? Nah sekarang soal audio yang dihasilkan teman-teman. Apa gunanya TWS dengan fitur segudang? Punya ini, punya itu, tapi punya suara yang gak bagus. Iya kan? Kalian beli TWS emang lihat fiturnya bukan dari suaranya. Kalau saya sih ya pertama suara dulu, yang kedua baru fitur. Dan di sini saya tuh punya kabar baik untuk bagian suara. TWS itu punya kualitas yang bagus teman-teman. Enak banget dipakai untuk dengerin semua genre lagu. Bassnya kena, treble-nya dapet, dan clarity-nya pun pas. Ya mungkin sedikit kurang menurut saya adalah volumenya yang nggak bisa terlalu keras dan kurang nendang. Awalnya saya kira kalau saya tuh kurang naikin volume di HP saya. Tapi ternyata saya coba mentok-mentok, tapi suaranya nggak bisa keras-keras juga. Ya mungkin ini juga kesalahan saya sih, karena saya memang terbiasa dengerin musik dengan suara yang kenceng banget. Tapi kan kalau kalian nggak suka bisa tinggal diturunin aja volumenya, sedangkan buat saya ya nggak bisa lagi ditinggiin atau dikencengin. Ya sayang juga sih. Padahal kalau untuk kualitas suaranya aja, Buds Monster ini bisa dibilang TWS yang jempolan teman-teman. Sayangnya ya begitulah, kurang nendang aja untuk volumenya. All in all atau pada intinya, apa yang kalian cari dari sebuah TWS ada di sini teman-teman. Semua genre musik yang saya cobain enak banget didengerin di sini. Minimal ya genre musik saya seperti misalnya pop, slow rock, dan tentunya Korean ballad. Hanya aja ya tentu aja yang saya udah bilang tadi, suaranya tuh kurang kenceng aja. Dan langsung aja kali ya kita masuk ke kesimpulan saya tentang TWS ini. Dan menurut saya TWS ini dengan harga 400.000 itu punya fitur yang terlalu banyak teman-teman. Pertama-tama langsung ngeliat TWS dengan aptX dengan harga 400 ribuan aja rasanya tuh too good to be true. Tapi ya memang kenyataan, semuanya juga cukup memuaskan menurut saya, mulai dari kualitas audio, baterai life, desain yang modern, charging case-nya yang nggak terlalu ribet dan nggak terlalu menarik perhatian orang-orang, dan tentu aja charging portnya yang udah tipe C, jadi kita tuh udah nggak perlu lagi cari-cari kabel micro yang udah hilang itu. Ya kita udah dapet juga sih charging cable pas beli Buds Monster ini, tapi ya minimal kita tahu lah ya satu kabel untuk semua udah bisa. Dan apakah saya menyarankan TWS ini? Ya menurut saya ini worth it banget sih, apalagi harganya juga nggak terlalu mahal. Ini patut dicoba dan enak banget lah untuk dipakai sehari-hari. Jadi ya terserah kalian juga mau beli atau enggak. Ya mungkin sekian dulu aja video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan dapat informasi yang kalian butuhkan dalam video ini juga. Dan kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget teman-teman. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini ya kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.